Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis selawat kepada Nabi yang mulia, insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Langit pagi itu tampak suram. Awan kelabu menggantung rendah di atas Bandara Sultan Aji, Balikpapan. Di landasan pacu, pesawat tua jenis Boeing 737-200 dengan kode penerbangan KRJ-142 bersiap untuk lepas landas. Pesawat itu tampak biasa saja. Cat putihnya mulai kusam, dengan garis biru tua di sepanjang badan. Namun siapa sangka, pesawat itulah yang akan menjadi pusat misteri yang tak terpecahkan selama puluhan tahun. Kapten pesawat, Arya Mahendra, pria 34 tahun yang dikenal tenang dan disiplin, menatap awan dari balik kaca kokpit. Ia sudah lebih dari 1 dekade mengabdi sebagai pilot. Di sampingnya, duduk Fahmi Rizal, kopilot muda yang baru 2 tahun mendapat lisensi terbang. Wajah Fahmi sedikit tegang pagi itu, tapi Arya menepuk pundaknya dengan tenang. Tenang, semua akan baik-baik saja. Jalur ini sudah biasa, kata Arya. Di kabin belakang, pramugari senior Laras Ayuning Tias, wanita 29 tahun yang cekatan dan ramah, sedang membantu seorang ibu tua menaikkan tas ke bagasi atas. Ia tersenyum meski matanya tampak gelisah. Ia sempat bermimpi buruk semalam, tentang langit yang menelan sebuah pesawat. Tapi ia abaikan. Mimpi hanyalah mimpi, pikirnya. Pesawat KRJ-142 dijadwalkan terbang ke Tarakan. Cuaca dilaporkan buruk di sekitar wilayah udara Kalimantan Timur, tapi belum cukup parah untuk membatalkan penerbangan. Ada 61 penumpang di dalam kabin, termasuk anak-anak dan beberapa turis asing. Pukul 8.17 pagi, menara pengawas memberi izin lepas landas. Mesin bergemuruh, roda berputar cepat. Lalu pesawat itu terangkat, menembus langit mendung, dan menghilang. 40 menit setelah lepas landas, sinyal transponder pesawat tiba-tiba lenyap. Kontak radio terakhir terdengar ganjil. Suara Arya terdengar lirih, seperti terganggu. Menara, ada cahaya aneh di depan kami, lalu sunyi. Tak ada sinyal darurat, tak ada sinyal radar. Pihak bandara mengira gangguan cuaca. Namun jam demi jam berlalu, KRJ-142 tak kunjung muncul. Tak ada tanda-tanda jatuh, tak ada puing. Pesawat itu seperti ditelan langit. Dan sejak hari itu, Arya Mahendra, Fahmi Rizal, Laras Ayuning Tias, serta 61 penumpang lainnya, resmi dinyatakan hilang. Namun kisah mereka belum berakhir. Hilangnya pesawat KRJ-142 mengejutkan seluruh Indonesia. Media cetak dan televisi nasional segera menurunkan berita utama. Pesawat komersial hilang di atas Kalimantan, 64 jiwa belum ditemukan. Pihak maskapai Kirana Air segera menggelar konferensi pers. Direktur operasional mereka, Dimas Wibowo, tampak tegang saat menjawab pertanyaan wartawan. Kami belum mengetahui penyebab pasti hilangnya KRJ-142. Saat ini, kami bekerja sama dengan Basarnas dan pihak militer untuk pencarian intensif. Sementara itu, di ruang tunggu Bandara Tarakan, keluarga penumpang mulai berdatangan dengan wajah panik dan lelah. Seorang wanita muda menangis sambil memeluk anaknya yang masih kecil. Suaminya adalah salah satu penumpang. Seorang ibu tua menggenggam tas jinjing lusuh, berharap anaknya hanya terlambat, bukan hilang. Basarnas menerjunkan helikopter dan tim SAR darat untuk menyisir hutan Kalimantan. Namun wilayah itu luas dan liar. Hutan tropis yang lebat, lembab, dan hampir tak tersentuh manusia menjadi tantangan utama. Komandan pencarian, Mayor Prasetyo, berdiri di tengah kamp pencarian darurat, memandangi peta besar yang terbentang di atas meja. Kami sudah menyisir jalur utara dan Sungai Mahakam. Tidak ada sinyal, tidak ada serpihan, bahkan tidak ada suara ledakan dilaporkan warga, katanya pada radio komunikasi. Yang lebih aneh, satelit sipil dan militer tidak menangkap satupun gambar jatuhnya pesawat. Seolah-olah KRJ-142 menghilang begitu saja dari dunia. Di tempat lain,
Seorang teknisi radar sipil bernama Intan Maharani mencurigai sesuatu. Ia mengamati ulang rekaman radar dari hari itu. Ia mendapati sinyal pesawat sempat bergetar selama 3 detik sebelum lenyap. Seakan ditarik dari angkasa. Aku tahu ini aneh, bisiknya. Tapi ini bukan seperti pesawat jatuh. Ini seperti hilang ke dimensi lain. Namun suara Intan ditolak atasan. Mereka menganggapnya terlalu emosional. Hari berganti minggu. Tim pencari semakin kelelahan. Beberapa dari mereka mulai merasa tidak enak saat masuk lebih dalam ke hutan. Mereka mendengar suara-suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, dan bahkan aroma bunga melati yang muncul tiba-tiba di tengah belantara. Beberapa warga adat Dayak yang tinggal jauh di dalam hutan mulai berbisik tentang burung besi yang dibawa roh penjaga rimba. Tapi semua itu dianggap tahayul oleh pihak berwenang. Akhirnya, sebulan kemudian, pencarian dihentikan. Keluarga penumpang hanya bisa menangis. Beberapa mengadakan tahlilan, lainnya menolak menyerah. Dan sementara dunia perlahan melupakan tragedi itu, di dalam hutan Kalimantan yang lebat dan sepi, sesuatu masih berdiri diam. Sesuatu yang seharusnya tak lagi ada. 34 tahun telah berlalu sejak pesawat KRJ-142 hilang tanpa jejak. Tahun berganti, generasi berganti. Tragedi itu menjadi arsip sunyi dalam sejarah penerbangan Indonesia, dikenang hanya oleh keluarga yang masih merindukan jawaban. Namun, pada suatu pagi di tahun 2023, langit Kalimantan menunjukkan pertanda aneh. Seorang pemuda Dayak bernama Jaya Mambang, yang tengah berburu rusa di wilayah hutan lindung perbatasan Mahakam Hulu, dikejutkan oleh suara dengungan rendah seperti getaran logam tua. Ketika ia menengadah, ia tidak melihat apapun, namun bulu kuduknya meremang. Beberapa burung terbang tak tentu arah, seolah menghindari sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan harinya, Jaya bersama 2 temannya menemukan sesuatu yang membuat mereka terpaku. Jejak roda besar di tanah berlumpur, namun tidak ada bekas kendaraan di sekitar. Jejak itu mengarah pada belantara yang selama ini dianggap tempat larangan oleh warga adat, hutan tua yang tak pernah dimasuki siapapun. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Mereka mengikuti jejak itu hingga akhirnya terhenti di depan pemandangan yang tak dapat mereka percayai. Sebuah pesawat tua, utuh, berselimut lumut dan tanaman liar, berdiri diam di antara pepohonan raksasa. Warna birunya telah memudar, namun logo, Kirana Air, masih terlihat samar di badan pesawat. Jaya ternganga. Ini pesawat yang hilang itu. Gumamnya. Dengan tangan gemetar, ia memotret pesawat menggunakan ponselnya, lalu lari pulang sejauh mungkin. Gambar itu kemudian dikirim ke seorang kenalannya di kota, yang langsung memviralkannya di media sosial. Berita itu meledak ke publik. KRJ-142 ditemukan setelah 34 tahun. Pesawat hilang ditemukan utuh di tengah hutan Kalimantan. Hoaks atau keajaiban? Tim gabungan dari Basarnas, TNI, hingga pakar penerbangan pun segera diterjunkan ke lokasi. Dinas Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, pun turun tangan, sementara media dari dalam dan luar negeri berlomba-lomba untuk mendapat akses. Namun, jalan menuju lokasi bukanlah perjalanan biasa. Pasukan harus melewati sungai deras, menembus semak liar, dan menghadapi medan yang ekstrim. Beberapa peralatan elektronik mereka mulai gagal berfungsi begitu mendekati koordinat pesawat. Ketika mereka akhirnya tiba, rasa ngeri langsung menyelimuti. Pesawat itu memang nyata. Tidak hancur, tidak jatuh, tidak meledak. Hanya diam, seperti baru mendarat kemarin. Dan saat mereka membuka pintu kabin dengan paksa, bau aneh menyergap hidung mereka. Di dalam kabin, baris demi baris kursi masih teratur. Maskapai tua yang membeku dalam waktu. Dan di setiap kursi, masih duduk jasad para penumpang, lengkap dengan sabuk pengaman yang belum dilepas. Tubuh mereka kering, seperti di balsem waktu. Mata sebagian masih terbuka. Mereka tak membusuk, hanya diam, seperti tertidur. Salah satu anggota tim pingsan di tempat.
Yang lain hanya bisa bergumam pelan. Ini bukan kecelakaan biasa. Suasana di lokasi penemuan pesawat KRJ-142 begitu hening, seakan alam pun menahan napas. Tim investigasi dari KNKT yang dipimpin oleh Darmawan Hadiputra, seorang penyelidik senior berusia 58 tahun yang telah menangani banyak kecelakaan udara, terlihat murung dan tegang. Pesawat ini seperti baru kemarin mendarat. Gumam Darmawan dengan mata tak lepas dari badan pesawat yang diselimuti dedaunan. Para teknisi dan forensik mulai bekerja. Mereka mengevakuasi jasad-jasad yang duduk kaku di kursi masing-masing. Tak ada tanda-tanda trauma, luka benturan, atau kepanikan di wajah mereka. Hanya ekspresi tenang, seperti orang tertidur damai. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa janggal. Lalu ditemukanlah benda paling penting dari semua penyelidikan. Kotak hitam, yang secara ajaib masih utuh. Darmawan memegangnya dengan penuh kehati-hatian, seperti memegang suara dari masa lalu. Kotak hitam itu dibawa langsung ke pusat laboratorium forensik penerbangan di Jakarta, dengan pengawalan ketat dari militer. Pihak berwenang menjaga berita ini tetap terbatas, sebab terlalu banyak spekulasi dan teori konspirasi sudah beredar luas. Mulai dari eksperimen waktu, alien, hingga wilayah, dimensi lain, di Kalimantan. Di pusat analisis, proses pembacaan suara dari cockpit voice recorder, CVR, dimulai. Tekanan memenuhi ruangan ketika audio tua itu perlahan dimainkan. Rekaman dimulai seperti biasa. Suara Kapten Arjuna Prawira terdengar tenang, dibarengi dengan suara kopilot Bayu Gunarto. Cuaca tampak normal, ujar Bayu di rekaman. Ya, kita bisa mendarat tepat waktu, jawab Arjuna. Namun menjelang menit ke-14, sesuatu mulai berubah. Suara berdengung keras mulai terdengar, dan alat indikator terdengar memberikan peringatan aneh. Tiba-tiba, sinyal dari menara pengawas hilang. Komunikasi menjadi rusak. Bayu, radar kita kosong. Loh, ini gimana? Kita seolah-olah sendirian. Bumi di bawah kita, kok nggak ada daratan? Ini laut. Lalu suara Mira, sang pramugari, masuk ke kokpit. Kapten, beberapa penumpang merasa pusing. Mereka bilang waktu terasa aneh. 1 jam terasa 10 menit. Dan kemudian hening panjang. Lalu terdengar bisikan asing. Bukan dalam bahasa manusia. Seperti desisan, gema jauh dalam ruang hampa. Sinyal hilang, instrumen beku. Kita tidak tahu kita di mana. Bisik Bayu dengan suara nyaris putus asa. Akhirnya, rekaman ditutup dengan satu kalimat dari Kapten Arjuna yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Jika suatu saat kalian menemukan kami, jangan bangunkan kami. Darmawan terdiam. Matanya berkaca-kaca. Apa maksudnya? Bisik salah satu stafnya. Darmawan memandang layar monitor hitam yang baru saja memutar rekaman masa lalu. Sepertinya mereka tidak pernah benar-benar pergi. Hanya disimpan. Sejak rekaman kotak hitam KRJ-142 diputar, kehidupan Darmawan Hadiputra tidak lagi sama. Suara-suara dalam rekaman itu terus menggaung di telinganya, terutama bisikan terakhir sang kapten. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika penerbangan atau sains biasa. Di sisi lain, seorang jurnalis investigasi muda bernama Alia Fadilah mulai mencium aroma kejanggalan. Berbekal rekam jejak ayahnya yang juga pernah menyelidiki misteri di Kalimantan, Alia menyusup ke dalam jaringan informasi militer dan menemukan dokumen-dokumen tua. Beberapa di antaranya menyebut wilayah penemuan pesawat sebagai zona kosong, tempat di mana sinyal tak bisa masuk dan waktu seperti tak berlaku. Alia mewawancarai Darmawan secara diam-diam. Pak, menurut Anda mungkinkah ini bukan kecelakaan biasa? Darmawan menatap gadis itu lekat-lekat. Saya tidak tahu, Nak. Tapi saya tidak bisa menjelaskan apa yang saya lihat. Alia menunjukkan peta tua berwarna kusam, dengan tanda X merah di hutan Kalimantan. Tempat ini disebut Lungun Waktu oleh suku Dayak Tua. Menurut legenda, tempat itu bisa menelan waktu. Sementara itu, jenazah para penumpang dibawa ke Jakarta untuk identifikasi.
Tapi yang membuat para forensik kebingungan, semua organ tubuh penumpang masih segar, seolah-olah mereka baru meninggal beberapa jam lalu, bukan 34 tahun yang lalu. Seorang ahli forensik berkata, darah mereka masih bisa mengalir kalau dipompa. Ini menyalahi semua hukum biologi. Berita tentang penemuan jenazah yang tidak membusuk, ini akhirnya bocor ke publik. Media mulai menyebut peristiwa ini sebagai fenomena abadi, dan internet dipenuhi teori gila, dari time travel, dimensi paralel, hingga kutukan masa lalu. Namun yang lebih mengejutkan, satu dari penumpang, seorang anak laki-laki bernama Raffian Shah, 6 tahun, bangun dari tidur panjangnya saat proses pemindahan jenazah. Matanya perlahan terbuka. Ia tidak ketakutan. Ia hanya berbisik, "Kami tidak pernah pergi. Kami hanya menunggu kalian datang." Semua orang di ruangan itu terpaku. Seorang dokter menjatuhkan catatan medisnya. Darmawan datang berlari, menatap bocah itu tak percaya. "Nak, kamu dari pesawat KRJ 142. Anak itu mengangguk pelan, lalu kembali terpejam. Tapi sebelum tertidur, ia berkata satu kalimat. "Waktu di sana, tidak seperti di sini." Kabar bahwa Raffian Shah, satu-satunya penumpang yang hidup dari KRJ 142, terbangun dari kematian, mengguncang negeri. Rumah sakit tempat ia dirawat dijaga ketat. Media dilarang masuk. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa bocah itu dalam pengawasan medis intensif dan belum bisa diajak komunikasi. Namun Alia Fadilah tidak tinggal diam. Dengan bantuan seorang sahabatnya di rumah sakit, ia berhasil masuk menyamar sebagai petugas sanitasi. Ia mendapati Raffian Shah sedang duduk tenang di ranjang, menatap jendela. Bocah itu menoleh dan tersenyum kecil. "Apakah kamu dari dunia ini?" tanya Raffi tanpa basa-basi. Pertanyaan itu membuat Alia terpaku. "Tentu, aku hidup di sini." Raffi mengangguk pelan. "Kami dijaga oleh makhluk yang tak tampak. Di tempat itu, tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya cahaya yang datang saat kami berdoa." Alia merekam diam-diam ucapan bocah itu. Kata-katanya mengandung ketenangan, seperti suara seseorang yang telah melihat akhir dari waktu. Di tempat lain, Darmawan Hadiputra kembali ke lokasi jatuhnya pesawat di Kalimantan. Ia ditemani oleh tim Dayak lokal yang menyebut area itu sebagai gerbang lupa, tempat di mana dunia bisa terlipat. Salah satu tetua adat, Pak Kiling, menjelaskan, "Bukan pertama kali ini terjadi. Dulu, kakek saya bilang, ada rombongan Belanda yang hilang selama seminggu. Saat kembali, mereka mengira hanya berlalu 1 jam." Darmawan bertanya, "Apa yang membuat orang bisa terjebak di sana?" Pak Kiling memandang langit, lalu menjawab, "Keputusan Tuhan. Kalau kau membawa dosa besar, waktu akan menahanmu. Tapi kalau kau ikhlas dan berdoa, tempat itu bisa jadi ruang keselamatan." Kata-kata itu menancap di hati Darmawan. Ia mulai merasa, peristiwa ini bukan hanya tentang sains atau teknologi. Ini adalah ujian keimanan. Malam harinya, Raffi mulai menggambar sesuatu di kertas. Ia menggambar sosok bersayap putih berdiri di antara 2 pintu bercahaya. Di atasnya tertulis tulisan Arab yang tak pernah ia pelajari. "Waktu bukan milikmu. Ia hanya titipan dari Allah." Alia terdiam saat melihat gambar itu. Tangannya gemetar. Ini bukan sekadar bocah. Ini adalah saksi kebenaran dari alam yang tak kita mengerti. Malam itu hujan turun deras. Di ruang isolasi rumah sakit, Raffian Shah tiba-tiba berdiri dari ranjang. Monitor detak jantungnya berbunyi nyaring, namun tubuhnya tetap tenang. Ia berjalan ke arah jendela, menatap langit, lalu menutup mata sambil berbisik, "Aku ingat sekarang." Di tempat lain, Alia Fadilah duduk bersama Ustaz Khalid, seorang ulama yang ia temui karena merasa tak sanggup menafsirkan semua ini sendiri. Ia menunjukkan gambar Raffi dan tulisan Arab di atasnya. Ustaz Khalid menatap lama. "Ini bukan sekadar gambar. Ini bentuk peringatan." Surah Al-Asr menyebut, "Demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian."
kecuali yang beriman dan beramal saleh. Alia terdiam. Ia teringat kisah para penumpang yang ditemukan dalam posisi seperti sedang berdoa. Ia menoleh kepada Ustaz Khalid. Apakah mungkin mereka tidak benar-benar mati saat itu? Ustaz Khalid mengangguk pelan. Mati bisa berarti wafat, tapi bisa juga transisi. Waktu bukan milik kita. Allah bisa melipatnya, menyembunyikan sesuatu, lalu mengembalikannya saat Dia kehendaki. Sementara itu, Darmawan Hadiputra kembali menyelidiki black box pesawat yang sudah dibuka. Dalam rekaman terakhir, terdengar suara Kapten Mahendra membaca ayat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu terdengar suara aneh, seperti gemuruh angin, disusul suara lembut seorang anak kecil. Jangan takut, kita akan dijaga. Darmawan tercekat. Itu suara Raffi kecil. Di laboratorium, analis suara mencoba meneliti spektrum audio. Tapi frekuensi suara bocah itu tidak terdeteksi sebagai suara manusia biasa. Seolah ada gelombang spiritual yang menyertainya. Di malam yang sama, Raffiansyah kembali bermimpi. Ia berdiri di antara dua alam. Di satu sisi, dunia manusia, di sisi lain, hutan lebat bersinar keemasan. Sosok bersayap mendekatinya. Kamu dipilih karena kamu percaya. Aku hanya anak kecil. Tapi doa kalian saat itu membuka gerbang. Allah menjawab dengan caranya. Pagi harinya, Raffi bangun dengan tenang. Ia menoleh ke arah Alia yang datang membesuk. Aku tahu kenapa kami kembali. Alia menatapnya. Karena waktu belum habis. Allah ingin kita menyampaikan sesuatu. Pagi itu langit berwarna kelabu. Suara adzan subuh terdengar lirih dari kejauhan, seolah membelah heningnya rumah sakit tempat Raffiansyah dirawat. Di dalam kamar, ia duduk bersila, menatap sajadah yang baru saja diberikan oleh Alia Fadilah. Sajadah ini milik ibumu, kata Alia. Ia membawanya ke pesawat saat itu. Raffi menatap tenang. Aku ingat, waktu kami terjebak di antara awan dan hutan. Waktu seperti berhenti. Tapi dalam hening itu, kami tidak sendiri. Alia menunggu, hatinya berdegup. Kami sering mendengar adzan dari langit. Dan setiap kali kami salat bersama, hutan menjadi terang. Seperti ada yang melindungi. Sementara itu, Darmawan Hadiputra dan tim investigasi mulai menganalisis titik geografis di mana KZ-142 ditemukan. Hasilnya mengejutkan, wilayah itu dikenal masyarakat Dayak lokal sebagai tanah yang hilang waktunya. Sebuah legenda kuno menyebutkan, siapapun yang masuk ke sana dengan hati yang bersih, akan disembunyikan hingga waktu yang tepat datang. Salah satu tetua adat, Apai Jaya, menegaskan, tempat itu bukan sekadar hutan. Ia menyimpan yang perlu disimpan, dan hanya mengembalikan yang membawa pesan. Di Jakarta, media mulai mencium keanehan. Beberapa mengaitkannya dengan hoaks atau eksperimen militer. Namun, satu hal yang tak bisa mereka sangkal, tubuh para penumpang KZ-142 tidak membusuk. Bahkan seragam mereka tetap utuh, jam tangan mereka masih menyala, dan posisi mereka seperti sedang bersujud atau membaca zikir. Raffi kembali bercerita kepada Alia, kami tidak lapar, tidak haus, tidak merasa waktu berjalan. Kami hanya berdoa dan menunggu. Menunggu apa? Tanya Alia perlahan. Menunggu dunia siap mendengar. Di akhir hari itu, Raffi menyerahkan buku lusuh yang disimpan dalam baju pilot Kapten Mahendra. Isinya adalah catatan tangan penuh doa, pengingat tentang sabar, dan pengakuan bahwa penerbangan itu telah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Halaman terakhir tertulis, jika ini bukan akhir, maka biarlah ini menjadi awal dari kebenaran yang lebih besar. Sesungguhnya, hanya Allah pemilik waktu. Alia menutup buku itu dengan air mata menggenang. Di matanya, ia tak lagi melihat seorang penyintas. Ia melihat saksi dari sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa diimani. Gedung-gedung tinggi di Jakarta mendadak dipenuhi sorotan media internasional. CNN, BBC,
Hingga Al Jazeera memberitakan kemunculan misterius pesawat KZ-142 dengan nada berbeda-beda. Sebagian menyebutnya keajaiban. Sebagian lain menudingnya rekayasa atau eksperimen rahasia. Namun satu hal yang pasti, dunia gempar. Darmawan Hadiputra, ahli penerbangan senior, duduk di tengah forum ilmiah terbuka yang disiarkan langsung secara global. Ia memaparkan semua temuan, struktur logam pesawat yang tidak berkarat, bahan bakar yang seolah tidak habis, dan jam digital di dashboard yang masih menunjukkan waktu. Pukul 14.07, waktu pesawat dinyatakan hilang. Seorang ilmuwan asing, Profesor Elena Kravchenko, menyindir, mungkin ini hanya distorsi ruang waktu, atau efek medan elektromagnetik ekstrim. Kita tidak perlu membawa Tuhan ke dalam sains. Namun Darmawan menjawab tenang, justru ketika sains berhenti menjelaskan, iman mulai berbicara. Dan kita tak boleh menutup mata pada apa yang tak terlihat. Sementara itu, di hutan Kalimantan, tim ekspedisi gabungan TNI dan ilmuwan Indonesia kembali ke lokasi penemuan. Namun yang mereka temukan hanyalah tanah kosong dan jejak samar. Pesawatnya telah lenyap. Raffian Syah mendengar berita itu dari televisi rumah sakit. Ia menatap kosong, lalu menutup matanya. Ia hanya muncul untuk menyampaikan pesan. Pesan apa? Tanya Alia Fadilah, duduk di sampingnya. Bahwa waktu bukan milik kita. Dan bahwa tidak semua yang nyata harus bisa dijelaskan. Pemerintah mengadakan konferensi pers darurat. Juru bicara resmi menyatakan bahwa penyelidikan masih berlanjut dan meminta masyarakat tidak berspekulasi. Namun masyarakat sudah lebih dulu mempercayai satu hal. KZ-142 adalah tanda dari langit. Di tempat lain, Buya Karim, seorang ulama sepuh, menanggapi peristiwa ini dalam sebuah pengajian besar. Allah bisa menahan hujan selama berabad-abad. Dia bisa menyembunyikan gunung dari mata manusia. Maka menyembunyikan satu pesawat selama 3 dekade bukanlah hal besar baginya. Tapi besar bagi kita, untuk menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa izinnya. Seketika suasana hening. Tangis haru terdengar di antara jamaah. Banyak yang bertobat, banyak pula yang mulai kembali mencari makna dalam salat dan doa. Karena kini mereka percaya bahwa ada yang maha melihat, bahkan saat dunia berpaling. 3 bulan setelah kemunculan dan lenyapnya kembali pesawat KZ-142, dunia perlahan mulai tenang. Namun jejaknya tetap tertinggal, tak hanya di hutan Kalimantan, tapi di hati manusia yang pernah menyaksikan keajaiban itu, langsung maupun lewat layar. Raffian Syah kini telah keluar dari rumah sakit. Luka fisiknya telah sembuh. Namun luka batinnya perlahan dipulihkan oleh waktu dan iman. Ia mulai sering terlihat di masjid kecil dekat rumahnya, duduk tenang di saf depan. Setiap kali ditanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, ia hanya menjawab, itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk direnungkan. Sementara itu, Darmawan Hadiputra menolak banyak tawaran wawancara dari luar negeri. Ia lebih memilih menulis buku berjudul KZ-142, Ketika Langit Bicara, buku yang menyeimbangkan sains, sejarah, dan keimanan. Buku itu menjadi bestseller di Asia Tenggara. Alia Fadilah, yang dulu hanya reporter biasa, kini menjadi jurnalis investigasi dengan sorotan spiritual. Dalam sebuah dokumen terbuatannya, ia menyimpulkan, pesawat itu mungkin telah hilang kembali, tapi pesan yang ia bawa telah mendarat di dada manusia yang mau merenung. Pemerintah, diam-diam, menetapkan kawasan bekas lokasi KZ-142 sebagai zona lindung khusus, tanpa penjelasan publik. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dari udara, pola semak dan tanah di lokasi itu menyerupai huruf-huruf Arab, yang jika disambung membentuk kalimat, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Para ahli geologi, linguistik, dan bahkan astronomi silih berganti datang, tapi semua pulang dengan kepala tertunduk. Tak ada penjelasan logis. Dan dunia pun belajar satu hal, bahwa logika bukanlah segalanya. Dalam sebuah khutbah Jumat di Istiqlal yang dihadiri ribuan jamaah, Buya Karim menutup kisah ini dengan kalimat, mungkin KZ-142 bukan kecelakaan. Mungkin ia adalah surat dari langit. Surat yang hanya terbaca oleh hati yang bersih,
oleh jiwa yang tidak sombong atas pengetahuan, dan oleh manusia yang tahu bahwa ilmu setinggi apapun takkan pernah melampaui kehendak Allah. Langit Jakarta sore itu cerah, meski tanpa pelangi. Tapi di hati jutaan manusia di Indonesia, pelangi itu telah muncul, dalam bentuk keyakinan baru, harapan, dan tekad untuk hidup lebih baik, lebih sadar, dan lebih bersyukur. Karena kadang, untuk menyadari kehadiran Tuhan, manusia perlu kehilangan arah, agar kembali mencari cahaya.